Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa semester 1 program studi D3 Transportasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah pengantar manajemen pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Berikut identitas mata kuliah kita, pengantar manajemen, kode mata kuliah kita 54330022. Pengajarnya dengan saya sendiri, Ibu Siti Sahara, semester 1, SKS 2. Jam per minggunya 2 kali 50 menit untuk tatap muka, tapi sekarang kita online ya. Untuk program studi D3 Transportasi Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Untuk tujuan mata kuliah kita, diharapkan kalian selaku mahasiswa mampu memahami konsep dan teori tentang manajemen, sejarah dan perkembangan teori manajemen, aplikasi teori manajemen dalam bermasyarakat, proses dan teknik manajemen yang baik, serta tahapan-tahapan selama proses manajemen. Adapun jadwal perkuliahan kita selama 1 semester, nanti kita akan ada pertemuan selama 16 kali. Di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 ada UTS dan UAS. Pertemuan pertama yaitu kita bahas tentang pendahuluan, nanti kita akan bahas tentang sejarah sedikit tentang manajemen. Lalu yang kedua konsep dasar manajemen, yang ketiga dasar-dasar perencanaan, keempat peramalan, kelima manajemen strategi, keenam organisasi dan pengorganisasian, ketujuh desain organisasi. Setelah UTS kita masuk ke materi manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen pemasaran, etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Terus dilanjutkan pertemuan 14 ekonomi kreatif dan inovatif, dan pertemuan ke-15 kewirausahaan. Untuk evaluasi kita punya 3 komponen penilaian. Yang pertama tugas, UTS, UAS. Untuk tugas nanti kita ada tugas mandiri dan tugas kelompok dengan bobot 40% dan UTS, UAS 30%, 30%. Berikut daftar referensi literasi yang menjadi pedoman kamu selama mengikuti mata kuliah pengantar manajemen. Selain daftar literasi ini, kalian juga bisa gali lagi literasi dari karya ilmiah, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan mata kuliah kita pengantar manajemen. Kita bahas sedikit tentang sejarah ilmu manajemen. Secara garis besar, ilmu manajemen bukanlah ilmu yang baru. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan bekas kerajaan, mulai dari tembok Cina, piramida, sampai candi-candi yang saat ini masih kokoh. Dan bisa menjadi bukti bahwa untuk membangun kesemua bangunan tersebut membutuhkan orang-orang yang merencanakan baik dari segi teknik, dari segi seninya, baik dari sistem pengorganisasiannya, menggerakkan para pekerja, serta mengontrol proses pembangunannya. Jika bukan menggunakan ilmu manajemen ataupun teknik-teknik tertentu, merupakan sesuatu hal yang mustahil untuk dapat membangun bangunan atau dapat memenangkan peperangan, mendapatkan keuntungan, ataupun sebagainya. Kesemua bukti tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya ilmu manajemen bukanlah merupakan ilmu yang baru. Hanya saja teori-teori ilmu dari manajemen itu selalu mengalami evaluasi dari masing-masing pendapat ahli yang terus memberikan kontribusi pada bidang ini. Para ahli ekonom membagi 3 aliran pemikiran tentang manajemen, yaitu yang pertama, aliran klasik.
terbagi menjadi dua aliran, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, aliran neoklasik atau aliran hubungan manusiawi. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Terdapat 4 pendekatan, yaitu yang pertama, perilaku organisasi, manajemen sains, system approach, contingency approach. Pertama, kita bahas tentang aliran klasik manajemen ilmiah. Aliran ini dikontribusi oleh Frederick W. Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry L. James, dan Harrington Emerson. Kita bahas dari Frederick W. Taylor. Beliau merupakan pengembang manajemen ilmiah yang pertama karena Taylor dijuluki sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah-masalah organisasi, dan pendapat kedua mengartikan bahwa manajemen ilmiah merupakan seperangkat mekanisme ataupun teknik-teknik, a bag of tricks, untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Taylor telah memberikan prinsip-prinsip tentang penerapan pendekatan ilmiah pada manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik untuk mencapai efisiensi. Prinsip-prinsip dasarnya adalah yang pertama, mengembangkan metode kerja untuk setiap elemen pekerjaan yang ditelaah secara ilmiah. Lalu yang kedua, seleksi dan pelatihan para pekerja dengan metode ilmiah. Yang ketiga, pembagian tanggung jawab antara pimpinan dengan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan secara ilmiah. Lanjut kepada Frank Bunker Gilbert dan Lillian Gilbert. Frank Gilbert dan istrinya Lillian Gilbert merupakan pelopor pengembang studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami oleh Taylor. Mereka sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik dalam pengerjaan suatu tugas. Sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam bekerja seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Lanjut ke Henry L. James. Beliau mengemukakan gagasan-gagasan tentang manajemen ilmiah. Yang pertama, kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. Yang kedua, seleksi ilmiah tenaga kerja. Yang ketiga, sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas. Dan yang keempat adalah penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Kontribusi terbesarnya dalam manajemen ilmiah ini adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai badan Gantt yang digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan produksi. Sebagaimana yang ada di tabel di atas, Gantt chart pada dasarnya membantu mengatur melalui proses penjadwalan berbagai kegiatan yang saling berkesinambungan sehingga dapat dijadwalkan. Sehingga para pelaksanaan kegiatan akan dengan lebih mudah mengikuti perkembangan dari setiap pekerjaan yang sedang dilakukan dan pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya, Harrington Emerson. Emerson melihat pada masalah-masalah pemborosan dan ketidakefisienan sebagai penyakit dalam sistem industri. Oleh karenanya, Emerson mengemukakan bahwa ada 12 prinsip dalam efisiensi, yaitu yang pertama adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan masuk akal atau konkret. Yang ketiga, adanya staf yang cakep. Yang keempat, terciptanya disiplin kerja. Yang kelima, pemberian balas jasa yang adil. Yang keenam, laporan yang terpercaya, tepat waktu,
akurat, dan kontinu, baik itu dari sistem, informasi, dan akuntansi. Lalu ketujuh, pemberian perintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. Yang ke-8, adanya standar, schedule, metode, dan waktu setiap kegiatan. Terus yang ke-9, kondisi yang distandarisasi. Ke-10, operasi yang distandarisasi. Ke-11, instruksi-instruksi praktis yang tertulis secara standar. Ke-12 adalah balas jasa yang efisien dan rencana insentif. Pada aliran klasik, teori organisasi klasik, ada 4 ahli yang berkontribusi. Yang pertama adalah Henry Fayol, yang kedua James Dimany, yang ketiga Mary Parker Follett, yang keempat Chester L. Barnard. Kita mulai dari Henry Fayol. Henry Fayol merupakan seorang industrialis dari Prancis yang mengemukakan teori dan teknik administrasi sebagai pedoman bagi pengelolaan organisasi yang kompleks. Dalam teorinya, Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Fayol juga membagi operasional perusahaan menjadi 6 kelompok tugas, yang semuanya saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama, teknikal. Teknikal merupakan kegiatan dalam memproduksi dan membuat suatu produk. Komersial. Komersial merupakan kegiatan dalam membeli bahan baku yang dibutuhkan dan menjual hasil produksi. Lalu finansial merupakan kegiatan keuangan yang meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Lalu security atau keamanan, di mana kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan benda yang dimiliki termasuk perlindungan karyawan. Selanjutnya accounting. Accounting merupakan kegiatan dalam mencatat, menghitung biaya, dan menentukan keuntungan, kewajiban dan menyajikan dalam bentuk pelaporan neraca, laporan rugi laba, dan mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik. Selanjutnya yang terakhir adalah manajerial, di mana pada tahap ini melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Di samping itu, Fayol juga mengemukakan 14 prinsip-prinsip manajemen, yaitu yang pertama, pembagian kerja, di mana jika dispesialisasikan akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, otoritas atau wewenang, hak untuk memberi perintah dan dipatuhi itu harus jelas. Selanjutnya, disiplin. Di sini termasuk sikap respek dan ketaatan pada peranan dan tujuan organisasi. Selanjutnya, kesatuan perintah, di mana setiap karyawan hanya menerima satu instruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang atasan. Lalu, kesatuan arah, di mana operasional dalam suatu organisasi mempunyai tujuan yang sama sehingga harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan satu rencana. Prinsip berikutnya adalah mengutamakan kepentingan umum. Selanjutnya, pengupahan yang adil, di mana proses balas jasa atau kompensasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan harus adil baik bagi karyawan maupun bagi pemilik. Berikutnya, sentralisasi, di mana harus ada keseimbangan yang tepat antara sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya, hierarki atau garis wewenang teratur, di mana orang hendaknya harus ditempatkan pada posisi atau pekerjaan yang paling cocok dengan dirinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Prinsip berikutnya adalah keadilan. Harus ada kesamaan perlakuan setiap anggota dalam suatu organisasi. Selanjutnya, kestabilan staf organisasi, di mana tingkat perputaran tenaga kerja yang tinggi tidak akan baik bagi pelaksanaan fungsi organisasi. Selanjutnya, prinsip inisiatif, di mana bawahan harus diberikan kebebasan untuk menjalankan dan menyelesaikan rencananya walaupun ada beberapa kesalahan yang mungkin saja akan terjadi. Berikutnya, exploit the corps atau semangat kelompok. Di sini dipentingkan kesatuan karena kesatuan adalah kekuatan dalam pelaksanaan operasi organisasi, sehingga perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki dari para anggota yang tercermin pada semangat kelompok. James Dimani pada aliran klasik teori organisasi klasik. Manny merupakan seorang eksekutif General Motors yang mendefinisikan organisasi sebagai kelompok 2 atau lebih orang yang bergabung untuk tujuan tertentu. Menurut Manny, untuk merancang organisasi diperlukan 4 kaidah dasar, yaitu yang pertama adalah koordinasi, yang kedua adalah prinsip skalar, yang ketiga adalah prinsip fungsional, dan yang keempat adalah prinsip staff. Menurut Manny, pada kaidah dasar koordinasi merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. Sedangkan pada prinsip skalar adalah prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi-fungsi tertentu yang saling dibutuhkan. Yang ketiga adalah prinsip fungsional. Prinsip fungsional didefinisikan sebagai berbagai macam tugas yang berbeda dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah prinsip staff, di mana prinsip yang membedakan antara manajer, staff, dan lini secara jelas. Ahli berikutnya pada teori ini adalah Mary Parker Follett. Follett adalah seorang sosiolog dan ilmu politik Amerika Serikat pertama yang menerapkan psikologi pada perusahaan industri dan pemerintah dengan membuat karyawan sebagai mitra, bukan lawan, sehingga mereka merasa memiliki perusahaan dan akan tercipta rasa tanggung jawab yang lebih kolektif. Beliau memandang manajemen itu merupakan suatu seni untuk mencapai sesuatu melalui orang lain dan menuliskan tentang kreativitas, kerjasama antar manajer dan bawahan, koordinasi, dan pemecahan konflik. Follett percaya bahwa konflik dapat dikonstruksikan dengan penggunaan proses integrasi, di mana orang-orang yang terlibat di dalamnya mencari jalan pemecahan bersama terhadap perbedaan yang ada di antara mereka. Ahli terakhir pada teori ini adalah Chester L. Bernard. Beliau memandang bahwa organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Fungsi utama manajemen menurut pandangannya adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Beliau lebih menekankan pentingnya komunikasi, kekompakan, dan pemeliharaan perasaan harga diri yang lebih diutamakan untuk mencapai tujuan kelompok, serta mengemukakan teori wewenang atau penerimaan otoritas. Menurut teorinya, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasannya. Berikutnya, aliran hubungan manusiawi. Di sini ada 2 ahli yang berkontribusi. Yang pertama yaitu Hugo Monsterbach
Kalau ibu salah, mohon maaf ya bacanya. Lalu yang kedua adalah Elton Mayo. Untuk Hugo, beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pertama the best possible person, di mana kita harus menemukan orang yang cocok. Yang kedua yaitu the best possible work, yaitu penciptaan kondisi kerja yang baik atau situasi kerja yang baik. Dan yang ketiga adalah the best possible effect, yaitu penggunaan hasil yang baik. Selanjutnya aliran terakhir yaitu aliran manajemen modern. Pertama kita bahas tentang perilaku organisasi. Pada aliran perilaku organisasi ditandai oleh beberapa pandangan para ahli tentang perilaku manusia dan sistem sosial. Contohnya saja Abraham Maslow yang mengemukakan bahwa adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasan tentang perilaku manusia dan dinamika proses motivasi. Lalu ada Frederick Herzberg, Robert Black, Francis Likert dan sebagainya. Ini kalian bisa cari sendiri ya informasinya. Lalu manajemen sains. Manajemen sains atau pendekatan secara kuantitatif dan sains memfokuskan pada perhitungan manajemen atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya yang ditandai dengan perkembangan tim-tim riset operasi dalam pemecahan masalahnya dengan melakukan kegiatan riset-riset ilmiah. Pada pendekatan ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan masalah, menyusun suatu model matematik, mendapatkan penyelesaian dari model itu, lalu menguji modelnya dan menganalisa hasil maupun model yang telah dioperasikan, lalu menetapkan pengawasan atas hasil-hasilnya, dan yang terakhir adalah mengadakan implementasi kegiatannya. Selanjutnya, sistem approach atau pendekatan secara sistem. Sistem di sini dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang secara bersama-sama ingin mencapai tujuan tertentu. Pada pendekatan sistem ini, organisasi ataupun perusahaan dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang memiliki bagian-bagian yang masing-masing bagiannya saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan memiliki sifat keterikatan. Yang terakhir adalah pendekatan kontingensi atau contingency approach. Pendekatan ini hadir justru untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi. Pada pendekatan ini, yang dicari bukanlah cara terbaik untuk mengatasi situasi tersebut, melainkan ingin berusaha membantu manajer untuk dapat lebih memahami perbedaan-perbedaan situasi dalam organisasi atau perusahaan tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat, sehingga ada sebagian ahli yang memandang bahwa pendekatan ini adalah pendekatan situasional yang penanganannya secara variasi tergantung pada masalah yang dihadapinya. Sekian pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.